Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, hari ini kita memasuki materi selanjutnya, yaitu jaringan ikat. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang jaringan epitel, sekarang kita mempelajari jaringan ikat. Tentunya masih ingat ya mengenai karakteristik jaringan epitel itu seperti apa. Nah, jaringan epitel itu punya karakter selnya sangat banyak, gitu ya, sangat banyak dan tersusun sangat rapat. Sangat rapat karena di sana ada taut kedap, ada taut erat, seperti itu. Kemudian jumlah atau mungkin ya jumlah matriks ekstraselulernya tidak terlalu banyak atau sedikit gitu ya. Nah, ini berbeda dengan jaringan ikat. Kalau jaringan ikat itu selnya tidak serapat di jaringan epitel, bahkan boleh dikatakan longgar gitu ya, sangat longgar. Kenapa? Karena matriks ekstraselulernya sangat banyak. Nah, seperti itu ya. Baik, supaya tidak penasaran ya, jadi kita langsung saja membahas tentang jaringan ikat ini. Baik, mari kita mulai. Oke, sebelum kita membahas tentang struktur ya, kalau histologi kan kita membahasnya struktur dari jaringan ikat, gitu ya. Kita perlu tahu dulu nih tentang fungsi dari jaringan ikat itu sendiri. Supaya apa? Supaya nanti untuk mempelajari strukturnya kita juga menjadi lebih mudah. Seperti itu ya. Baik, di sini di slide ini kita sudah bisa melihat ada beberapa fungsi dari jaringan ikat. Yang pertama adalah membentuk dan mempertahankan bentuk organ di dalam tubuh. Kenapa seperti itu? Nah, organ itu banyak ya. Ada ginjal, ada ovarium, ada testis, seperti itu. Kemudian ada usus, seperti itu ya. Ada banyak sekali. Nah, masing-masing organ tersebut punya bentuknya masing-masing, gitu. Kalau ginjal ya bentuknya seperti itu ya, seperti kacang gitu. Kemudian usus ya memanjang gitu ya. Lalu apa? Ovarium ya bulat seperti itu. Kemudian testis juga gitu. Lalu hati ya seperti itulah ya. Nah, kalau di hewan gitu ya, organ itu sangat lunak. Nah, ya kan, sangat lunak. Nah, padahal semuanya itu ada di dalam rongga perut, rongga dada gitu ya. Nah, kalau yang organ yang bentuknya bermacam-macam dan teksturnya lunak itu tidak ada jaringan ikat yang mempertahankan bentuknya. Nah, ketika ada di dalam rongga perut dan rongga dada itu bentuk dari ginjal, bentuk dari hati, usus dan lain sebagainya itu tidak bisa seperti bentuk yang kita kenal itu, gitu. Nah, kenapa kok di dalam rongga perut dan di rongga dada itu bentuknya masih bisa utuh seperti itu? Nah, karena di situ ada jaringan ikat
yang mengisi, kemudian yang mempertahankan, menggantung begitu ya, menempelkan organ-organ tersebut di dinding rongga perut, rongga dada, seperti itu. Sehingga bentuk dan tekstur, bukan tekstur ya, apa ya, konsistensi gitu ya, lunaknya itu, nah itu bisa tetap dipertahankan. Nah, kalau bentuknya itu bisa dipertahankan, ya otomatis kerja dari organ-organ tersebut bisa berjalan dengan semestinya, gitu. Kemudian, fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua di sini menyediakan matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan dan sel-sel lain pada organ. Ya, mungkin masih ingat kemarin ya di jaringan epitel kulit ya, jaringan epitel kulit. Kulit itu di bawah kulit ada apa sih? Nah, ada otot ya, di bawah kulit ada otot. Nah, kulit ini tidak kemudian menempel langsung ke jaringan otot, tapi ada perantaranya. Ada jaringan ikat di antara kulit dan otot, di antara jaringan epitel kulit dan otot yang ada di bawahnya, gitu ya. Nah, jaringan ikat ini berfungsi untuk menempelkan, kemudian mengisi ruangan di antara jaringan epitel kulit dan otot yang ada di bawahnya. Nah, selain sebagai pengisi ruangan yang kosong, gitu ya, jaringan ikat itu juga berfungsi sebagai matriks yang mana itu nanti menyediakan nutrien. Nah, ini sekalian membahas fungsi yang ketiga ya, fungsi poin yang ketiga ya. Di situ menyediakan matriks, kemudian menyediakan penyangga metabolik gitu ya, dan penyuplai nutrien. Kenapa? Nah, karena di jaringan ikat itu ada pembuluh darah. Masih ingat ya kemarin ya, sel-sel jaringan epitel ini tidak bisa mendapatkan nutrisi kalau tidak disuplai dari darah, yang mana pembuluh darah itu ada di lamina propria. Lamina propria itu sendiri sebenarnya adalah jaringan ikat yang ada di bawah jaringan epitel. Begitu ya. Jadi fungsi jaringan ikat itu sangat penting gitu ya. Nah, kemudian kita ke komponen jaringan ikat. Tadi di awal sudah kita bahas ya, bahwasanya jaringan ikat itu berbeda dari jaringan epitel. Jaringan ikat itu selnya itu longgar. Kemudian komponen jaringan ikatnya itu didominasi oleh matriks ekstraseluler, gitu ya. Sehingga itu dominansi dari matriks ekstraseluler ini juga menyebabkan selnya itu longgar gitu ya, karena memang matriksnya itu sangat banyak. Nah, di slide ini kita bisa melihat ya, untuk sel dulu. Nah, untuk sel dulu, kalau di jaringan ikat itu jenis selnya itu ada banyak. Berbeda kalau di jaringan epitel kemarin ya. Kalau jaringan epitel ya jenis selnya ya sel epitel. Hanya saja nanti berbeda bentuknya. Gitu. Ada sel epitel penutup dan sel epitel kelenjar gitu ya. Kemudian ada myoepitel seperti itu. Nah, kalau di jaringan ikat ini bisa sangat bervariasi jenis selnya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini belum semua ya, baru beberapa contoh saja.
Ada fibroblast, ada makrofag, ada sel mas, ada sel plasma, leukosit, dan seterusnya. Kemudian untuk matriks ekstraselulernya dari jaringan ikat ini ada komponen serat dan substansi dasar. Komponen serat ini merupakan komponen matriks ekstraseluler utama di jaringan ikat. Jadi sangat menonjol peran dari serat di jaringan ikat ini. Bahkan sangat menonjol, kadang juga lebih menonjol, maksudnya lebih perannya itu lebih besar perannya seratnya ini daripada selnya, seperti itu. Walaupun sebenarnya yang menghasilkan serat-serat itu adalah sel yang ada di jaringan ikatnya juga, gitu ya. Nah, untuk seratnya sendiri itu ada 3 macam. Ada serat kolagen, serat retikuler, dan serat elastin. Yang utama atau yang utama ya di antara ketiga jenis serat ini adalah serat kolagen. Nah, nanti kolagen itu tipenya ada banyak sekali ya. Kalau tidak salah itu ada 21 tipe kolagen gitu ya. Nah, termasuk penelitian yang sudah ditemukan, ternyata serat retikuler itu juga merupakan salah satu jenis dari serat kolagen. Jadi kalau boleh dikelompokkan sebenarnya ada dua serat saja ya, kolagen dan elastin gitu. Serat retikuler itu ternyata salah satu tipe dari serat kolagen gitu. Tapi karena sudah terlalu familiar dikatakan bahwa serat itu ada 3, kolagen, retikuler, dan elastin ya. Jadi biasanya kita pakai seperti itu. Hanya saja ada keterangan tambahannya bahwa serat retikuler itu pun sebenarnya juga bagian dari kolagen gitu. Nanti kita bahas ya. Tuh. Kemudian ada substansi dasar. Substansi dasar di sini molekul-molekulnya biasanya adalah dari glikosaminoglikan atau biasanya disingkat GAG gitu. Lalu proteoglikan dan glikoprotein multiadesif. Gitu ya. Nah, di kotak merah ini menunjukkan adalah komponen utama jaringan ikat gitu ya. Jadi komponen bukan utama ya, dominan. Komponen yang dominan di jaringan ikat itu adalah serat dan substansi dasar, yang mana itu adalah matriks ekstraseluler. Namun dari serat dan substansi dasar ini yang lebih dominan lagi adalah serat, dan terutama adalah serat kolagen. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, setelah kita melihat bagaimana komposisi dari jaringan ikat, nah sekarang kita bahas satu persatu dari komponen-komponennya itu tadi. Nah, yang pertama kita bahas dulu di komponen selulernya. Yang pertama ada fibroblast. Nah, fibroblast ini adalah sel yang paling dominan di jaringan ikat gitu. Jadi sel utama di jaringan ikat gitu ya. Jadi kalau di jaringan ikat itu ada istilahnya sel utama dan sel pengembara. Nah, kalau sel utama itu fibroblast. Nah, maksudnya adalah di mana itu dikatakan kok ada jaringan ikat, itu pasti ada fibroblast di sana, seperti itu. Jadi memang sel utama yang selalu ada gitu. Nah, kita kembali ke sini ya. Sedangkan sel yang lain, di sini contohnya misalnya makrofag, sel mas, sel plasma, leukosit, ini adalah sel pengembara. Sel pengembara itu yang seperti apa? Jadi kadang ada, kadang juga tidak ada, seperti itu.
Jadi antara jaringan ikat yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda komponen makrofag, sel plasma, dan leukosit, begitu ya. Jadi berbeda-beda. Nah, kemudian sel fibroblast ini tadi ya sel utama ya, sel yang paling banyak begitu ya. Nah, selain dari jumlahnya, fibroblast ini dikatakan sel utama karena memang sel fibroblast inilah yang menghasilkan komponen matriks ekstraseluler seperti misalnya serat kolagen, serat elastin, glikosaminoglikan, proteoglikan, glikoprotein multiadhesif, itu semuanya yang menghasilkan adalah fibroblast. Makanya di sini dikatakan fibroblast itu sebagai sel utama seperti itu. Tuh. Kemudian sel fibroblast ini merupakan target dari berbagai faktor pertumbuhan dan diferensiasi sel. Maksudnya apa gitu ya? Nah ini ada penjelasannya ya. Jadi jika pada kondisi-kondisi tertentu, jika dibutuhkan, misalnya ada luka seperti itu ya, misalnya ada luka yang kemudian membuat jaringan ikatnya itu mengalami kerusakan gitu ya. Nah, fibroblast ini akan menerima sinyal-sinyal untuk membelah. Untuk membelah apa istilahnya? Untuk bermitosis. Bermitosis kemudian menggantikan atau mengisi jaringan yang rusak dengan membentuk jaringan baru di sana. Gitu. Bermitosis kan, bermitosis membentuk fibroblast baru. Nah, kemudian fibroblast tersebut juga akan menghasilkan matriks ekstraseluler sehingga terbentuklah jaringan ikat yang baru di area yang luka. Seperti itu. Nah, kemudian dalam aktivitasnya menghasilkan sesuatu dan aktivitasnya membelah atau bermitosis, itu fibroblast ini bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada fibroblast itu sendiri, ada fibrosit. Kalau fibroblast ini adalah fibroblast yang masih aktif dalam menghasilkan senyawa-senyawa matriks ekstraseluler dan juga masih aktif membelah seperti itu. Nah, untuk cirinya dari fibroblast itu punya banyak percabangan sitoplasma. Jadi selnya itu ada tonjolan-tonjolannya seperti itu. Dan biasanya bentuknya cenderung memanjang. Lalu inti atau nukleusnya itu bentuknya lonjong, besar, dan lebih pucat kalau dibandingkan dengan yang punyanya fibrosit. Kemudian kromatinnya halus, anak inti jelas. Nah, ini kromatin halus, anak inti jelas, nukleusnya pucat itu menunjukkan ada lagi ya. Di sitoplasma juga banyak mengandung retikulum endoplasma kasar dan aparatus Golgi. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ di dalam fibroblast itu memang sedang aktif menghasilkan sesuatu. Seperti itu. Nah, kalau di sini REK dan aparatus Golgi berarti biasanya sesuatu yang dihasilkan itu lebih banyak atau lebih dominan di komponen atau di molekul protein gitu. Jadi lebih banyak yang dihasilkan fibroblast itu lebih banyak adalah protein, jenis-jenis protein. Ya, kolagen juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan fibrosit? Nah, ini fibrosit ini istilahnya adalah fibroblast yang tenang. Yang tenang dalam arti di situ yang sudah tidak aktif, sudah tidak terlalu aktif begitu ya, sudah relatif berkurang aktivitasnya.
ini biasanya untuk usia yang sudah lebih dewasa ya, jadi sudah. Kalau ini masih lebih muda untuk yang fibroblast. Nah, untuk strukturnya, untuk fibrosit ini ukurannya lebih kecil daripada fibroblast ya, karena memang tidak ada atau tidak banyak aktivitas gitu. Kemudian bentuknya gelendong, mirip dengan bentuk otot polos ya, gelendong. Kemudian prosesusnya lebih sedikit, jadi tidak sebanyak prosesus itu tonjolannya, tonjolan sitoplasma. Nah, prosesusnya ini tidak sebanyak fibroblast. Kemudian untuk nukleusnya dan kondisi sitoplasmanya ini menunjukkan ciri-ciri sel yang tidak terlalu banyak menghasilkan sesuatu begitu. Nah, seperti apa? Ya ini ya, nukleusnya ini ukurannya kecil. Kemudian lebih gelap kalau dibandingkan dengan fibroblast. Kemudian lebih panjang, kalau panjang ini ya kebetulan aja di fibroblast dan fibrosit itu memang untuk nukleusnya bentuknya lonjong begitu ya, mengikuti bentuk selnya. Kemudian sitoplasmanya lebih asidofilik. Retikulum endoplasma kasarnya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan yang di fibroblast. Jadi memang jadi memang ini karakter sel yang tidak terlalu banyak menghasilkan atau mengsekresikan sesuatu. Itu paham ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke sel yang kedua. Nah, ada makrofag di sini. Nah, makrofag ini adalah sel jaringan ikat yang punya kemampuan fagositik. Nah, sebenarnya tidak hanya makrofag sih, ada nanti dari jenis leukosit yang lain ya, ada juga punya kemampuan fagositik. Tapi yang cukup terkenal ini ya si makrofag ini gitu. Nah, karena dia punya kemampuan fagositik. Nah, sebentar. Kok fagositik itu berarti kan makan ya, punya aktivitas memakan sesuatu benda seperti itu. Nah, yang dimakan apa? Nah, kalau kaitannya makrofag ini biasanya lebih kepada mungkin mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh gitu ya, ke jaringan, atau mungkin memfagosit sel-sel yang sudah mati, sudah tua begitu ya, kemudian sudah terpecah menjadi fragmen-fragmen dan nanti kemudian akan difagosit oleh makrofag seperti itu. Mungkin ini ya, pokoknya mengeliminir yang benda-benda ya, yang mana itu tidak terpakai dan cenderung kalau tidak disingkirkan itu akan merugikan tubuh seperti itu. Jadi biasanya kemudian difagosit oleh si makrofag ini. Nah, kemudian karena si makrofag ini punya kemampuan fagositik, nah ini disebut juga, makrofag itu disebut juga sistem fagosit mononuklear ya. Mononuklear artinya bernukleus satu gitu. Kemudian permukaan selnya itu tidak teratur. Kenapa? Karena banyak tonjolan di permukaan membrannya gitu. Loh, kok ada tonjolan-tonjolannya? Dan tonjolannya ini aktif begitu ya, aktif bergerak begitu ya. Tidak yang kemudian diam gitu ya. Kalau fibroblast kan cenderung lebih atau malah boleh dikatakan tidak bergerak gitu ya. Nah, kalau si makrofag ini beda gitu ya. Jadi dia bisa bergerak bahkan dengan tonjolan sitoplasmanya ini bisa berjalan, berpindah dengan cepat gitu ya. Kemudian bisa juga menangkap mikroorganisme patogen untuk difagosit gitu ya. Jadi permukaan sel yang tidak teratur ini terkait dengan aktivitas fagositosisnya si makrofag seperti itu.
Lalu aparatus Golgi dan REK ini berkembang baik. Nah, kira-kira untuk apa? Nah, tadi si makrofag ini kan punya kemampuan fagositik dan salah satunya adalah untuk mencerna atau memakan mikroorganisme patogen. Kemudian mencerna sel-sel yang sudah tidak digunakan seperti itu. Nah, kalau dimakan atau difagosit gitu ya, kalau misalkan di dalam selnya itu tidak dihancurkan, nah, maka di dalam makrofag itu akan menumpuk seperti itu. Sehingga itu perlu dihancurkan. Lah, menghancurkannya pakai apa? Nah, menghancurkannya itu pakai enzim ya. Enzimatik, proses penghancurannya itu secara enzimatik. Lah, tentunya kalian sudah tahu ya bahwa enzim itu termasuk dari protein, termasuk golongan protein seperti itu. Nah, berarti karena makrofag itu aktif memfagosit gitu ya. Jadi di dalam makrofag itu harus secara aktif menghasilkan enzim terus-menerus seperti itu. Enzim yang dipakai untuk mencerna semuanya yang dimakan itu secara berkelanjutan. Nah, kalau di situ proses penghasilan enzimnya ini berkelanjutan, berarti di situ organel-organel yang berperan dalam penghasilan enzim itu akan menjadi ukurannya biasanya kemudian berkembang dengan baik. Nah, di sini ada REK atau retikulum endoplasma kasar dan aparatus Golgi. Ini keduanya ini berperan dalam sintesis protein. Nah, tadi enzim itu termasuk protein ya. Nah, seperti itu. Jadi cirinya makrofag itu salah satu cirinya adalah aparatus Golgi dan REK ini berkembang dengan baik. Kemudian banyak sekali lisosom. Nah, lisosom ini apa? Isi kok banyak sekali gitu ya. Nah, lisosom itu isinya ini enzim-enzim pencerna tadi gitu ya. Jadi karena dia kemampuan fagositosisnya itu tinggi sehingga di situ banyak dibutuhkan enzim. Nah, enzim yang sudah dibentuk itu kemudian diangkut oleh si lisosom ini. Nah, kemudian makrofag itu sendiri merupakan derivat dari monosit. Derivat tahu maksudnya ya. Derivat itu, jadi maksudnya begini. Makrofag itu asalnya adalah monosit. Nah, jadi awalnya itu monosit, kemudian nanti pada saat-saat dibutuhkan harus ada fagosit gitu ya, harus ada aktivitas fagositosis, misalnya terinfeksi kumannya masuk begitu ya, terinfeksi bakteri misalnya. Nah, di situ bakteri itu harus disingkirkan. Nah, menyingkirkan bakteri itu dengan cara difagosit. Nah, berarti di situ dibutuhkan makrofag. Nah, kalau seperti itu, kemudian monosit yang ada di darah ini akan berubah menjadi makrofag atau istilahnya berdiferensiasi menjadi makrofag. Seperti itu. Kemudian asalnya lagi, asal dari kalau tadi kan makrofag sebelum jadi makrofag dia adalah monosit. Nah, monosit itu sendiri asalnya dari mana? Asalnya adalah dari prekursor yang ada di bone marrow. Nah, bone marrow ya, sumsum tulang ya. Ini juga jangan keliru ketika nanti menyebutkan medula spinalis ya. Kalau saya sih tidak mau menggunakan istilah bahasa Indonesianya gitu ya. Karena apa? Karena kalau pakai istilah bahasa Indonesianya nanti kemudian rancu gitu ya. Kalau bone marrow itu kan bahasa Indonesianya adalah sumsum tulang. Kemudian medula spinalis itu adalah sumsum tulang belakang seperti itu ya. Nah, itu kan mirip ya kalau dalam bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya itu keduanya itu merupakan suatu objek yang sangat berbeda gitu. Jadi biasanya saya kalau di histologi saya nggak mau kalau menyebutkan kok pakai sumsum tulang dan sumsum tulang belakang, saya nggak mau.
langsung saja menyebutnya bone marrow atau medula spinalis gitu. Kalau bone marrow itu berarti tempat pembentukan sel-sel darah. Kalau medula spinalis itu nanti termasuk di sistem syaraf pusat. Jadi sistem syaraf pusat itu ada otak dan medula spinalis gitu. Jadi itu sudah berbeda sama sekali ya, masuk ke dua sistem yang berbeda. Kalau bone marrow itu sistem berarti masuknya ke kategori peredaran darah ya. Nah, kalau medula spinalis itu sistem syaraf seperti itu. Itu. Jadi nanti kalau membahas atau diskusi dengan saya, menjawab soal atau dan lain sebagainya, kok pakainya istilah bahasa Indonesia, akan saya salahkan seperti itu ya. Bukan berarti itu salah gitu ya, tapi saya hanya berusaha membiasakan supaya tidak keliru dalam penyebutan. Jadi gunakan istilah asingnya seperti itu. Istilah ilmiahnya ya, istilah latinnya seperti itu. Kalau ini ya sum-sum tulang belakang ya pakainya medula spinalis. Kalau sum-sum tulang tempat pembentukan darah, sel darah itu bone marrow saja pakai bahasa Inggris. Nah, di slide ini kita bisa melihat sebenarnya derivat monosit itu tidak hanya makrofag saja. Ada derivat monosit yang lain ya. Derivat monosit itu ada sel Kupfer, ada sel mikroglia, ada sel Langerhans, ada sel dendritik, ada osteoklas. Jadi macam-macam, tidak hanya makrofag saja. Nah itu bedanya apa Bu? Gitu ya. Kok beda-beda namanya? Nah ini adalah tergantung lokasi dari derivat monosit tersebut. Misalnya di jaringan ikat, organ limfoid, paru, sumsum tulang atau bone marrow itu kalau ada derivat monosit itu adalah makrofag. Kemudian kalau di hati itu adalah sel Kupfer. Kalau di sistem syaraf mikroglia, di kulit sel Langerhans, di kelenjar limfe sel dendritik, dan di tulang itu osteoklas. Nah tentunya derivat monosit ini perbedaannya tidak hanya di lokasi jaringannya saja, tapi strukturnya pun juga sedikit berbeda gitu. Tapi kebetulan saya tidak punya gambarnya ya, tapi berbeda. Antara makrofag dan sel dendritik itu juga sudah berbeda. Nanti berbeda, yang paling berbeda adalah osteoklas. Kenapa? Karena osteoklas itu terbentuk dari beberapa monosit gitu, yang kemudian bergabung. Nah, karena seperti itu, yang bergabung itu hanya membrannya saja, sedangkan organel dan nukleus itu tidak bergabung, sehingga kalau osteoklas itu penampakannya adalah dia selnya ukurannya besar dan jumlah nukleusnya banyak karena memang merupakan penggabungan dari beberapa monosit. Nah, namun demikian, meskipun demikian gitu ya, walaupun derivat monosit itu ada banyak dan strukturnya berbeda, tapi punya kesamaan. Kesamaannya apa? Nah, di sini semuanya merupakan sel yang berumur panjang dan dapat hidup berbulan-bulan, jadi awet. Kalau darah merah, sel darah merah atau eritrosit itu kan paling cuman berapa hari ya, gitu. Nah, kalau derivat monosit ini bisa berbulan-bulan. Nah, kemudian fungsinya juga kurang lebih sama. Mereka itu memfagositosis kuman dan barangkali ada sisa-sisa sel yang harus disingkirkan gitu ya. Dan juga untuk mempresentasikan antigen. Mempresentasikan antigen itu apa sih? Nah, nanti akan kita pelajari kalau kita sudah nanti kalau kita ketemu di mata kuliah imunologi ya.
Kalau di sini kalian cukup tahu bahwa derivat monosit itu adalah untuk fagositosis fungsinya. Tuh. Nah, kemudian ketika monosit itu berubah menjadi derivatnya yang bermacam-macam itu, nah, di sini ada perubahan yang mendasar, gitu ya. Yang pertama, peningkatan aktivitas sintesis proteinnya, gitu ya, karena si makrofag itu kalau monosit itu belum aktif, tidak malah ya, tidak aktif memfagositosis, sedangkan yang derivatnya itu yang aktif. Jadi di sini ada perubahan, yaitu peningkatan sintesis protein untuk sintesis enzim seperti itu ya, gitu. Kemudian ukuran selnya juga meningkat. Kemudian kompleks Golgi dan REK juga meningkat karena tadi ya untuk sintesis protein. Lalu jumlah lisosom ini juga meningkat karena tadi untuk membawa enzim tadi ya. Nah, ini ternyata saya punya gambar makrofag ya. Gambar makrofag itu seperti ini. Ada gambar monositnya ya. Coba kita cari. Nah, ini. Jadi monosit itu bulat halus ya permukaannya. Nah, kemudian kalau pas berubah ini menjadi makrofag, ini membrannya ini berbingkul-bingkul. Nanti kalau pas sudah ada ketemu sama patogen, sama mikroorganisme patogen gitu ya, ini tonjolannya tambah panjang gitu ya, untuk meraup, mengambil si patogennya kemudian difagosit. Nah, ini sel Langerhans ya, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya berbeda, tapi pada prinsipnya sama gitu ya, punya tonjolan-tonjolan yang mana itu nanti untuk fagositosis. Ini osteoklas. Nah, ini nukleusnya banyak, multinuklear. Ini mikroglia. Nah, ini makrofag. Ini kalau yang ini tadi kan skematis ya, jadi ilustrasi yang menggambar adalah manusia. Nah, kalau ini gambaran asli. Gambaran asli difoto menggunakan mikroskop elektron. Kalau hasilnya seperti ini, itu mikroskop elektronnya adalah yang TEM, Transmission Electron Microscope ya. Ini yang ada tulisannya NU ini adalah nukleus. Nukleolus ya. Nukleusnya yang N aja, ini yang gede ini. Ini nukleusnya ukurannya besar ya. Kemudian NU ini nukleolus atau anak inti. L ini adalah lisosom. Kemudian ini apa, panah. Indicate phagocytic activity. Nah, ini sedang memfagosit ini. Ini juga nih. Nah, ini ya. Kemudian ini. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata sudah habis untuk yang sel makrofag ya. Kita ke sel yang selanjutnya, yaitu sel mast. Sel mast di sini bentuknya bulat sampai dengan lonjong gitu ya. Kemudian diameternya 20 sampai 30 mikrometer. Kemudian sitoplasmanya dipenuhi granula sekretorik basofilik ya. Sel mast itu mirip dengan basofil ya gitu. Kemudian untuk nukleusnya bulat, agak kecil di tengah, dapat tertutup oleh granula sitoplasmik yang berwarna tadi ya, mana tadi? Oh, enggak ada. Tertutup oleh granula di sini. Fungsinya, perannya adalah dalam respon inflamasi. Di situ ada komponen-komponen yang dihasilkan oleh sel mast ya, ada heparin, kemudian histamin, protease serin,
lalu faktor kemotaktik, dan leukotrin. Nah, sel emas ini sendiri sebenarnya ada di mana-mana ya, di banyak tempat. Tapi yang dominan ini biasanya ngumpul di bagian dermis, jadi di bawahnya jaringan epitel kulit. Kemudian ada di saluran cerna dan di saluran pernapasan. Nah, ini gambarnya seperti ini sel emas. Jadi granula sitoplasmiknya sifatnya basah ya, basofil. Ini kalau sifatnya basah, kalau diwarnai dia akan menyerap warna biru tua dan cenderung gelap seperti ini. Memenuhi sitoplasma. Sampai-sampai nggak kelihatan ya. Ini ada di lidah tikus ya. Kita bisa nemukan sel emas. Ini nggak usah ya. Nanti kita bahas ini itu di imunologi. Ini hanya pengenalan saja. Oke, next kita ke sel plasma. Sel plasma itu dari sel limfosit B ya, yang sudah teraktivasi dan karena sudah teraktivasi maka dia akan aktif menghasilkan antibodi. Nah, kalau dari strukturnya sel plasma ini bentuknya agak lonjong ya, tapi tidak terlalu panjang gitu. Kemudian besar ukurannya kalau dibandingkan dengan sel B, asalnya kan sel B, sel limfosit B ya. Nah, ini bentuknya cenderung lebih lonjong dan besar. Kemudian sitoplasma basofilik karena banyak retikulum endoplasma kasar. Kemudian aparatus Golginya tampak sebagai daerah pucat di dekatnya inti. Jadi di setelah nukleus, kemudian di bagian yang dekat situ ada aparatus Golgi. Lalu inti atau nukleus ini terletak eksentrik. Kenapa? Karena ini terdesak oleh banyaknya retikulum endoplasma kasar dan aparatus Golgi. Jadi nukleusnya kedorong ke pinggir gitu ya. Karena memang sel plasma ini sangat aktif menghasilkan antibodi ya. Jadi yang mana antibodi itu protein ya. Jadi di situ untuk aparatus Golgi dan FEK ini berkembang sangat baik sampai mendorong, sampai mendesak si nukleusnya seperti itu ya. Kemudian jangka hidupnya ini antara 10 sampai 20 hari. Cukup singkatnya. Tapi ada sel memori ya nanti, yang mana nanti kalau misalkan ada penyusup lagi, ada yang menginfeksi lagi, ini sel plasma ini sudah ada memorinya begitu ya. Jadi bisa langsung menghasilkan antibodi. Nah, ini ya sel plasma ya. Jadi jangan dibayangkan di situ tadi dituliskan lonjong gitu ya. Nah, lonjongnya relatif ya. Kalau dilihat sih masih agak-agak bulat gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan sel limfosit B yang belum terdiferensiasi, itu memang sel plasma ini jauh lebih lonjong seperti itu. Nah, ini yang putih-putih ini badan Golgi ya. Aparatus Golgi. Oke, next kita ke leukosit. Nah, leukosit berasal dari pembuluh darah, yang mana pembuluh darah itu juga isinya kan darah ya. Nah, darahnya ini termasuk ke jaringan ikat. Nah, leukosit yang ada di pembuluh darah itu kalau kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada infeksi kuman gitu ya, atau infeksi mikroorganisme patogen, si leukosit ini akan berpindah ke tempat yang terinfeksi, misalnya di jaringan ikat ya. Nah, pindahnya itu dengan cara istilahnya adalah diapetesis. Jadi kayak menyusup di antara sel-sel yang ada seperti itu ya. Gitu. Nah,
Kalau misalkan memang terjadi perpindahan dengan diapedesis ini artinya berarti di situ terjadi peradangan gitu ya oleh infeksi benda asing. Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Itu tadi tentang komponen seluler. Nah, sekarang kita mulai masuk ke komponen matriks ekstraselulernya, terutama di serat ya. Nah, serat pertama yang kita bahas di sini adalah kolagen. Baik, kolagen itu merupakan protein terbanyak di dalam tubuh hewan dan manusia ya tentunya. Jumlahnya ini mencapai 30% dari total berat kering protein. Nah, kemudian untuk jenisnya sendiri, nah ini yang banyak ya, ada lebih dari 20 tipe kolagen yang sudah berhasil diidentifikasi sampai saat ini gitu ya, yang sampai ya mungkin tahun 2012-an itu sudah ada lebih dari 20 tipe kolagen. Nah, kalau ke sini mungkin sudah lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian dari yang lebih dari 20 tipe itu, ini bisa diklasifikasikan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Ada yang merupakan kolagen yang membentuk fibril panjang. Fibril panjang berarti yang bentuknya panjang gitu ya. Ini biasanya kolagen tipe 1. Kemudian ada kolagen yang terkait fibril. Ini mengikat serabut kolagen satu dengan yang lain. Lalu ada kolagen yang membentuk fibril penambat. Ini misalnya kolagen tipe 7. Ini ada di lamina basal ya. Nah, nanti ada setelah ini ada gambarnya. Kemudian ada kolagen yang membentuk jalinan kerangka. Ini kolagen tipe 6. Nah, sekarang kita lihat, saya yang punya gambarnya yang kolagen yang membentuk fibril penambat di lamina basal. Nah, ini kalau mungkin masih ingat gambar dari jaringan epitel kemarin ya, ini adalah jaringan epitel. Nah, kemudian di bawah jaringan epitel itu ada yang mungkin lamina basal, mungkin membran basal gitu ya. Nah, kalau yang membran basal berarti di bawahnya itu tidak hanya lamina basal tapi ada tambahannya yaitu lamina retikuler. Nah, kalau kita perhatikan, nah di antara lamina retikuler dan lamina basal ini ada anchoring fibril atau fibril penambat. Nah, ini adalah kolagen. Nah, yang menyusun ini tadi mana ya? Nah, ini kolagen tipe 7. Gitu ya. Jadi ini adalah kolagen tipe 7. Seperti itu yang menyusun anchoring fibrilnya ini. Nah, kemudian untuk pembentukan kolagennya, ini fibroblast. Nah, tadi yang saya bilang ada bentuknya memanjang. Nah, ini fibroblast ini tidak full ya, cuman separuh sel fibroblastnya yang digambarkan di sini. Kemudian ini loh bentuknya ini ada kayak menonjol. Nah, itu jadi ada tonjolannya banyak. Nah, kemudian di dalam selnya itu ada retikulum endoplasma dan aparatus Golgi yang sedang aktif mengsintesis. Nah, kalau di gambar ini, di slide ini ceritanya sedang mengsintesis kolagen seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk prosesnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama pembentukan mRNA untuk tiap rantai alfa. Nah, ini di tingkat nukleus ya, di dalam nukleus. Lalu sintesis alfa prokolagen dengan propeptida di kedua ujungnya. Nah, ini di retikulum endoplasma. Kasar ya. Lalu hidroksiprolil dan lisel spesifik di REK bergantung pada vitamin C. Nah, ini proses penambahan gugus
OH ini ya, hidroksipronil. Ini tergantung vitamin C. Lalu penempelan galaktosil dan glukosil pada residu hidroksilisil. Banyak ya. Ini. Kemudian setelah menjadi seperti ini, nah ini sudah larut air ya yang ini. Kalau yang ini tadi belum larut air, yang ini sudah. Kemudian kalau sudah seperti ini, perakitan molekul prokolagen dalam triple helix. Nah ini jadi 3 triple helix. Helixnya tidak hanya 2 tapi 3 triple gitu. Nah di bagian ujungnya ada propeptida non helixnya. Jadi yang ujung-ujung ini tidak membentuk helix. Yang membentuk helix yang bagian tengahnya. Lalu ditransport. Nah, ditransport ke aparatus Golgi melalui vesikel ya. Naik vesikel. Nah, di sini terus dibawa ke aparatus Golgi. Nah, kemudian di aparatus Golgi di sini di packing dalam bentuk vesikel secretory. Nah, ini seperti ini bulat-bulatnya. Nah, kemudian setelah dibentuk dalam vesikel ini kemudian ditransport ke permukaan sel melalui ini. Ini sitoskeleton ya. Di sepanjang sitoskeleton ini ditransport. Nah, kemudian setelah sampai di membran di sini mengalami eksositosis. Dikeluarkan dari sel. Dikeluarkan dari fibroblast. Nah, ketika di luar sel ini tidak langsung dipakai ya, masih ada proses selanjutnya. Nah, ya. Oke. Setelah eksositosis ini selanjutnya adalah peptidase pemotongan bagian ujung propeptida non helix ini oleh enzim peptidase prokolagen. Nah, kenapa kok harus dipotong? Karena kalau ini tidak dipotong, ini menjadi tidak larut air gitu ya. Jadi harus dipotong. Nah, ini dipotong, nah seperti itu. Kemudian dari yang Nah, dari yang sudah dipotong seperti ini kemudian ditata kembali membentuk serabut kolagen. Kalau serabut kolagen itu tidak hanya satu seperti ini, tapi ada banyak, gitu ya. Nah, tergantung nanti tipe kolagennya, apakah dia tebal atau tipis diameternya, gitu. Kan ada 20 tipe lebih itu kan ketebalannya berbeda-beda. Nah, gitu ya. Ini kok kursornya hilang lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Pada kolagen ini untuk prokolagennya tadi ya, yang berpilin triple helix tadi ya. Pada kolagen tipe 1 dan 2, nah, prokolagen ini panjangnya kurang lebih 300 nanometer dari sana sampai sana, itu ujungnya 300 nanometer. Kemudian lebar atau tebalnya atau diameternya itu 1,5 nanometer. Nah, itu yang totalnya ya, total tiap seratnya, tiap prokolagennya. Nah, kalau kita lihat lagi prokolagen pun gitu ya, dari yang ini sampai ke sini kan berarti satu kali pilinan ya, ini kalau dilihat kan yang bagian hitam kan dari sini, ini kembali lagi ke sini ya, satu kalinya ini kurang lebih panjangnya adalah 8,6 nanometer. Nah, berarti kalau 300 nanometer itu ada berapa pilihan gitu ya, tinggal dihitung saja. Kemudian umumnya tiap molekul prokolagen gini tuh terdiri atas, tadi kan triple helix ya, triple helix, ada 3 rantai gitu ya. 3 rantai itu 2 diantaranya adalah rantai peptida alfa 1, kemudian 1 rantainya adalah peptida alfa 2. Terpilin helix ke arah kanan. Seperti itu ya. Kemudian ini bisa terikat dan tidak lepas helixnya ini karena disatukan dengan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik seperti itu. Aduh Bu, pusing ya, oke lah. Ini cukup diketahui saja ya, tidak perlu dihafal.
karena fokus dari histologi tidak sampai ke sini ya. Cukup tahu oh itu kolagen, kemudian gimana diproduksi seperti itu proses produksinya kurang lebih seperti apa gitu ya. Tapi tidak sampai detail yang ini panjangnya berapa dan lain sebagainya, tidak sampai ke sana ya. Ini sudah molekuler sekali. Untuk histologi S1 cukup diketahui saja. Kemudian, nah ini masih kolagen ya. Nah tadi kan disusun. Nah ini penyusunannya kurang lebih seperti ini. Jadi penyusunan prokolagennya itu tidak kemudian jejer dari atas ke bawah begitu, tidak ya. Tapi ada berselang-seling begitu sehingga strukturnya lebih kokoh. Nah itu tadi serat kolagen. Nah sekarang kita ke serat retikuler. Nah serat retikuler itu sebenarnya adalah kolagen tipe 3. Namun bedanya adalah kalau di serat retikuler ini kolagennya itu kalau yang di kolagen kan biasanya sudah lurus-lurus begitu ya. Kalau di serat retikuler, nah, kolagen tipe 3-nya ini membentuk jaring-jaring halus. Makanya kemudian disebutnya retikuler karena bentuknya seperti jaring-jaring seperti itu. Nah, biasanya ini kalau pakai pewarnaan biasa, di preparat yang biasa, pewarnaannya itu kan biasanya hematoksilin eosin. Nah, ini kalau dipakai pewarnaan itu tidak terlihat. Baru akan terlihat kalau pakai pewarna ditambahi lagi gitu ya, diimpregnasi dengan garam perak. Kenapa? Karena sifat serat retikuler itu argirofilik, jadi suka perak gitu ya. Makanya kalau ada garam peraknya nanti baru bisa terwarna. Terwarnanya seperti apa? Warnanya hitam. Nah kita lihat, nah seperti ini kurang lebih. Jadi ada kayak membentuk cabang-cabang gitu ya, membentuk jala-jala seperti itu. Makanya disebutnya serat retikuler. Ini ada di korteks adrenal. Bukan berarti hanya ada di korteks adrenal saja ya. Ini kebetulan gambarnya ini diambil dari korteks adrenal seperti itu. Nah, kemudian ke serat elastin. Serat elastin ini gambar proses pembentukan serat elastin ya. Nah, kita baca saja ya. Ini pada gambar A, ini mikrofibril, glikoprotein, fibrilin. Nah, mikrofibril, glikoprotein, fibrilin. Nah, itu yang merupakan molekul yang paling sederhana dari serat elastin gitu ya. Kemudian ini disekresi oleh fibroblast. Jadi tadinya itu fibroblast, tetap fibroblast ya yang menghasilkan itu. Fibroblast mengsekresikan mikrofibril glikoprotein fibrilin. Tidak hanya fibroblast ya sebenarnya ya yang menghasilkan khusus serat elastin ini, tidak hanya fibroblast, ada sel otot polos juga atau sel yang lain. Jadi agak berbeda dengan kolagen. Kalau kolagen tadi yang menghasilkan fibroblast seperti itu. Nah kemudian setelah dihasilkan fibrilin ini kemudian karena makin lama makin banyak begitu juga ya, dan seiring dengan bertambahnya waktu gitu ya, yang tadinya dihasilkan ini kemudian membentuk kumpalan-kumpalan. Kenapa membentuk kumpalan? Karena di situ ada penambahan kumpalan elastis ya, seperti itu. Nah kemudian kumpalannya tadinya kecil gitu ya, kemudian lama-kelamaan membesar. Elastin mengumpul kemudian menempati bagian tengah serat elastin, kemudian fibrilin ditahan di permukaannya. Jadi semakin mengumpul begitu, kemudian fibrilin itu ditambat oleh itu, jadinya tertahan di situ. Nah ini kalau kita perhatikan seperti tidak teratur begitu ya. Nah kita lihat secara skematis. Nah ini
Jadi yang tidak beraturan tadi, pating pelengkung gitu ya kalau istilahnya Jawa itu. Kok ada melekuk ke sana ke sini gitu, nggak jelas gitu ya. Nah, justru karena dari yang ke nggak jelasannya itu, ini menyebabkan si serat elastin ini punya elastisitas. Elastisitasnya seperti apa? Nah, kita lihat. Ketika jaringannya ketarik gitu ya, ke kanan kiri. Nah, ini strukturnya seperti ini sebenarnya. Sebenarnya teratur gitu ya. Jadi ada pengikatan-pengikatan gitu. Ini, nah, tapi ketika posisi relax atau tidak tidak teregang gitu ya, ini akan kembali seperti ini. Gitu. Jadi tergantung sikon. Kalau ditarik ya nanti akan tampak seperti ini. Jadi lebih rapi, lebih ketarik seperti itu. Kemudian kita lanjut ke substansi dasar. Substansi dasar di sini komponennya ada glikosaminoglikan dan proteoglikan. Kemudian ada glikoprotein multiadesif. Nanti kita bahas satu persatu. Dari substansi dasar ya yang utama gitu ya, baik itu glikosaminoglikan, glikoprotein dan lain sebagainya, itu semuanya punya sifat transparan, mengikat banyak air gitu ya, sehingga jadi lebih lentur seperti itu karena mengikat banyak air. Kemudian kental sehingga merupakan sawar bagi benda asing, sawar atau penghalang ya. Jadi benda asing itu tidak bisa dengan mudah melewati substansi dasar karena konsistensinya, viskositasnya tinggi gitu ya, jadi kental seperti itu. Lalu bila fiksasinya baik akan mengumpul dan mengendap berupa filamen atau granul pada tem. Mungkin terlalu jauh ya kalau ini ya, nanti mungkin baru akan paham kalau misalkan sudah mengambil mikroteknik ya, tapi ya oke lah, kita sampaikan saja ya. Jadi pada saat proses pengamatan itu kalau misalkan fiksasinya bagus, ini bisa kelihatan kalau di bawah tem seperti itu. Tem itu tadi ya, transmission electron microscope. Jadi ini mikroskop elektron. Nah, kemudian kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu glikosaminoglikan. Nah, ini sebenarnya merupakan polisakarida dan bentuknya adalah linear, jadi lurus begitu ya. Tuh, polisakarida linearnya ini yang membentuk itu adalah disakarida yang kemudian gandeng menggandeng seperti itu. Nah, kemudian glikosaminoglikan yang paling besar dan paling sering dijumpai itu adalah asam hyaluronat gitu. Nah, walaupun demikian gitu ya, kalau asam hyaluronat itu yang paling besar tadi ya, tapi ada juga yang ukurannya lebih kecil begitu. Misalnya dermatan sulfat, chondroitin sulfat, keratan sulfat, heparan sulfat seperti itu. Nah, umumnya glikosaminoglikan yang ukurannya kecil itu biasanya menjadi komponen dari proteoglikan. Ini kan glikosaminoglikan ya. Nah, biasanya untuk yang ukurannya kecil ini merupakan glikosaminoglikan yang merupakan bagian dari proteoglikan. Jadi proteoglikan itu juga ada komponen glikosaminoglikannya gitu ya. Selain glikosaminoglikan yang bebas, itu ada juga yang terikat pada proteoglikan. Nanti ada gambarnya di belakang ya. Nah, kita bahas dulu proteoglikan. Nah, proteoglikan itu apa sih? Ya, sebenarnya ini adalah molekul yang terdiri atas, jadi di tengahnya itu ada inti protein. Kemudian di bagian pinggir-pinggirnya, di sekelilingnya itu mengikat secara kovalen berbagai macam glikosaminoglikan tadi ya.
Yang ini dermatan sulfat, kondroitin sulfat, keratan sulfat, heparan sulfat, dan lain sebagainya. Nah, ini sama, disintesisnya di mana? Karena ini adalah protein, ada komponen proteinnya, berarti di situ disintesisnya di retikulum endoplasma kasar, kemudian matur itu maksudnya matang ya. Matang di Golgi, kemudian baru di eksositosis. Ya, sama seperti tadi kolagen ya. Mungkin ke gambarnya dulu aja ya, supaya tidak bingung. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah proteoglikan. Ya, ini adalah inti proteinnya, yang warnanya coklat ini. Nah, kemudian yang panjang-panjang yang panjang-panjang warna hitam ini adalah glikosaminoglikan yang menempel tadi, ada heparan sulfat, kondroitin sulfat, gitu ya, dan lain sebagainya. Tuh, jadi bentuknya kayak sikat ya yang ini. Nah, kemudian kita ke glikoprotein. Glikoprotein itu karbohidrat yang melekat pada protein. Sebenarnya sama ya. Tadi kan juga glikosaminoglikan itu kan ya polisakarida ya, berarti karbohidrat ya. Kemudian menempel pada inti protein yang bentuknya lurus yang berwarna coklat tadi ya. Sebenarnya kan sama ya, karbohidrat yang melekat pada protein. Hanya saja kalau glikoprotein di sini bagian proteinnya ini mendominasi. Nah, kita lihat ya. Nah, ini jadi proteinnya ini besar gitu loh ukurannya itu, dan globuler ya. Kalau yang ini kan tadi lurus gitu ya, linear gitu. Kalau yang glikoprotein itu komponen proteinnya itu cukup mendominasi dan bentuknya adalah globuler, 3 dimensi ya. Nah, kemudian kita lanjut. Gugus karbohidratnya bercabang. Nah, ini beda kalau dengan proteoglikan tadi. Kalau proteoglikan ini gugus karbohidratnya ini kan lurus-lurus gitu ya, linear tadi kan ya. Nah, kalau glikoprotein multiadisif itu di sini, nah ini gugus karbohidratnya itu bercabang-cabang gitu. Beda dengan yang ini, seperti itu. Jadi bedanya di situ. Nah, kemudian glikoprotein sesuai namanya ya, glikoprotein tadi ada multi adhesif. Nah, kalau ada adhesif itu berarti ada penempelan di situ. Nah, jadi glikoprotein multi adhesif itu sangat penting dalam adhesi sel pada substratnya. Substrat, misalnya apa sih? Nah, kembali lagi ke contoh jaringan epitel kayak yang kemarin gitu ya. Jadi penempelan jaringan epitel ke lamina basal. Nah, ini yang berperan di sini adalah protein laminin. Laminin ini merupakan contoh glikoprotein gitu. Ada laminin, ada fibronektin gitu ya. Kalau yang di lamina basal itu laminin. Nah, kita lihat ini podosit. Podosit itu adalah nama jaringan epitel di kapsula Bowman. Kapsula Bowman glomerulus gitu ya. Nah, jaringan epitel di situ gitu ya menempel pada lamina basal. Nah, ini lamina basal. Nah, kemudian di antara lamina basal dengan podosit ini ada ini indikasi tanda positif positif positif. Nah, ini adalah laminin gitu. Ini juga proteoglikan, ini yang bintang ini heparan sulfat seperti itu. Jadi dari lamina basal ke podosit dan lamina basal ke endotelium. Kemarin ingat ya, endotelium ini juga salah satu jenis jaringan epitel juga ya. Nama endotelium ini untuk menyebut jaringan epitel pipis selapis di darah. Nah, ini kalau kita lihat di antara endotelium ke lamina basal ini juga ada proteoglikan dari heparan sulfat, terus yang ini laminin gitu ya. Ya, baik.
Baik, jadi ada proteoglikan, ada glikoprotein. Glikoproteinnya ini laminin. Kemudian proteoglikannya ini yang heparan sulfat. Seperti itu. Jadi ada 2 jenis ya di situ. Oke, next kita masuk ke interaksi sel dengan matriks ekstraseluler. Nah, wait, ini kita baca saja ya. Melalui reseptor matriks integrin. Nah, ini reseptor matriks. Ini adalah lingkungan ekstraseluler. Ini adalah sitosol atau intraseluler ya. Sitosol, sitoplasma terus ya. Jadi itu jelas intraseluler. Nah, ini adalah tadi apa? Integrin ya. Di sini ada reseptor matriks gitu ya. Reseptor matriks maksudnya adalah yang mengikat sel ke matriks begitu ya. Nah, integrin ini mengikat mengikat komponen matriks ekstraseluler. Kemudian juga selain mengikat matriks juga mengikatkan ke sitoskeleton. Jadi matriksnya ini diikat ke sitoskeleton yang ada di dalam sel itu melalui integrin gitu. Nah, ketika mengikat sitoskeleton yang ada di dalam di dalam sel, nah, ini sitoskeletonnya dicontohkan di sini adalah aktin, filamen aktin. Ini tidak langsung gandeng begitu ya, tapi ada penghubungnya. Ada protein talin, vinkulin, dan ini ada capping protein. Kalau capping protein ini bukan ya, talin dan vinkulin. Kalau capping protein ini lebih ke ininya, lebih ke aktinnya sih. Kalau perantaranya talin dan vinkulin gitu ya. Nah, itu tadi tentang matriks ekstraselulernya. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis jaringan ikat. Terutama yang umum ya. Jadi ada jaringan ikat umum dan jaringan ikat khusus. Kalau jaringan ikat khusus kita akan bahas minggu depan ya. Jadi jaringan ikat khusus itu adalah jaringan ikat yang mempunyai fungsi-fungsi khusus. Nah, kalau yang tidak punya fungsi khusus itu kita masukkannya ke jaringan ikat umum. Nah, jaringan ikat umum itu yang fungsinya ya umum sebagaimana jaringan ikat gitu ya. Jadi untuk menopang, kemudian untuk mengisi ruangan gitu ya, untuk mempertahankan bentuk dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari jaringan ikat umum. Nah, untuk jaringan ikat umum ini pembagiannya seperti ini ya. Ada ini menurut bukunya Elmeser ya, jadi Jumpuera. Nah, pembagiannya seperti ini. Jadi jaringan ikat ini dibagi menjadi jaringan ikat embrionik dan jaringan ikat dewasa. Kalau jaringan ikat embrionik ini cuma satu jenisnya, yaitu jaringan ikat mukosa ya. Kemudian kalau jaringan ikat yang dewasa ini banyak jenisnya. Ada longgar dan padat. Nah, ini khusus ini juga ada jaringan ikat khusus ini juga adanya di jaringan ikat yang sudah dewasa. Kalau di embrionik tidak ada. Jadi kalau di embrionik ya jaringan ikatnya masih sama semua gitu ya. Nah, kemudian ketika di jaringan ikat dewasa ini, ya, tadi kan ada longgar dan padat gitu ya. Kalau longgar itu adalah jaringan ikat yang kolagennya. Nah, yang serat-seratnya sebenarnya tidak hanya kolagen ya, semua seratnya itu longgar. Nah, tidak padat gitu. Ya, seratnya sebenarnya tidak hanya kolagen di situ yang menentukan apakah itu longgar atau padat. Hanya saja memang karena yang dominan kolagen gitu ya. Jadi ya kadang langsung disebutkan. Jadi jaringan ikat longgar adalah yang kolagennya longgar gitu ya. Kemudian yang jaringan ikat padat yang kolagennya padat gitu ya. Tapi kalau saya sih cari amannya aja ya. Jadi menyebutnya langsung ke serat. Jadi kalau jaringan ikat longgar itu adalah yang komponen seratnya itu longgar. Kemudian kalau jaringan ikat padat berarti yang seratnya padat.
Nah, kemudian kalau yang padat itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, irregular atau tidak teratur dan reguler, yaitu teratur. Ini adalah arah dari serat-seratnya. Kalau yang reguler dulu ya, kalau yang reguler ini serat-seratnya walaupun padat gitu ya, tapi arahnya itu sama, satu arah. Nah, biasanya ini untuk atau bukan bukan untuk ya. Di area yang mana itu biasanya sering terjadi tarikan-tarikan satu arah dan itu terus menerus, bukan terus menerus ya. Sering gitu ya, sering terjadi tarikan di situ sehingga butuh struktur jaringan penyokong di situ yang kokoh kuat gitu ya. Nah kalau kuat kan berarti di situ strukturnya harus seratnya banyak dan teratur seperti itu. Nah kemudian kalau yang irregular ya berarti kebalikannya. Kalau yang irregular itu ya kalau seratnya sih padat ya banyak gitu, tapi tidak teratur. Tidak teratur dalam arti arahnya itu tidak sama. Jadi ada yang mengarah, kalau kalau bahasanya orang Jawa ada yang ngalor ngidul, ada yang ngetan ngulon gitu ya. Ada yang dari utara ke selatan, ada yang dari barat ke timur seperti itu. Jadi tidak teratur gitu. Nah, ini untuk jaringan ikat longgar, ini sangat umum sekali dijumpai. Ini biasanya menunjang jaringan epitel. Jadi, jaringan ikat yang ada di bawah jaringan epitel itu seringkali adalah jaringan ikat longgar. Kemudian, bagian yang membungkus pembuluh darah dan limfe itu juga jaringan ikat longgar. Lalu yang mengisi ruang antar sel serabut, otot, dan syaraf itu jaringan ikat longgar. Komposisi sel, serat, dan substansi dasarnya setara. Seimbang lah gitu ya. Jadi satu-satu lah, satu banding satu seperti itu, kurang lebih ya. Nah, kemudian teksturnya halus, fleksibel, dipendarai dengan baik. Dipendarai dengan baik itu maksudnya adalah di situ banyak pembuluh darahnya gitu ya. Jadi kalau banyak pembuluh darah berarti di situ banyak nutrisi seperti itu. Banyak nutrisi, kemudian pembuangan zat sisa pun lancar seperti itu. Lalu bagaimana dengan jaringan ikat padat? Nah, kalau jaringan ikat padat ini biasanya berperan dalam ketahanan dan proteksi. Jadi ketahanan ya, jadi itu tadi yang dimana itu terjadi tarikan terus menerus, bukan terus menerus ya. Sering, kerap kali terjadi tarikan seperti itu. Nah, tarikannya juga biasanya satu arah seperti itu. Nah, bagaimana untuk komponennya? Komponen seluler di jaringan ikat padat itu selnya sedikit. Nah, kemudian serat kolagennya yang lebih banyak. Jadi beda dengan yang longgar. Kalau yang longgar tadi kan ya bolehlah perbandingannya mungkin kurang lebih satu banding satu antara sel, kemudian serat dan substansi dasar. Tapi kalau di jaringan ikat padat ini dominan sekali seratnya, terutama serat kolagen. Untuk selnya sedikit. Nah, karena strukturnya yang seperti itu, komponennya yang seperti itu, maka si jaringan ikat padat ini kurang fleksibel, jadi tidak sefleksibel yang jaringan ikat longgar. Namun dengan struktur yang kurang fleksibel ini, jaringan ikat padat ini lebih tahan terhadap stres atau tekanan atau tarikan tadi, gitu ya. Lebih kuat begitu ya maksudnya, itu lebih kuat ketika ada tarikan, stres gitu ya, tekanan gitu. Nah, ada dua tadi ya, jaringan ikat padat irregular dan reguler. Kalau yang irregular, di sini serat kolagennya tersusun tanpa orientasi tertentu, jadi arahnya nggak jelas gitu ya, tidak teratur. Seringkali berdekatan dengan jaringan ikat longgar. Jadi biasanya berdampingan, misalnya di bawah jaringan epitel tadi ya, antara jaringan ikat longgar dengan jaringan ikat padat irregular itu berdampingan, bersebelahan gitu, atau selang-seling seperti itu. Nah, kemudian kalau jaringan ikat padat reguler ini tersusun linier
dengan fibroblast oleh stres berkepanjangan dalam arah yang sama. Jadi kalau fibroblast itu kan tadi juga bentuknya memanjang gitu ya, selnya itu panjang gitu ya. Nah, arah memanjangnya fibroblast dengan serat-serat kolagen dari jaringan ikat padat ini arahnya sama gitu. Jadi tidak hanya seratnya saja yang arahnya sama, tapi juga fibroblastnya gitu ya. Nah, ini tahan sekali terhadap tarikan, jadi sangat kuat gitu. Biasanya ini contohnya ada di tendon dan ligamen. Tendon itu yang mengikat antara jaringan otot ke tulang, kalau ligamen itu yang mengikat beberapa tulang seperti itu. Jadi kalau tendon itu menghubungkan antara otot rangka gitu ya ke tulang, kalau ligamen itu yang menghubungkan dari tulang ke tulang, atau di situ lebih kepada fungsi mengikat tulang supaya tidak tidak geser seperti itu. Nah, ini contoh jaringan retikuler. Nah, kalau jaringan retikuler ya serat yang utama adalah serat retikuler. Jadi dari kolagen tipe 3. Nah, kalau di jaringan retikuler, sel fibroblastnya ini punya nama khusus, yaitu sel retikuler. Kenapa? Karena di sini bentuknya tidak umumnya fibroblast di tempat lain ya. Kalau fibroblast itu kan umumnya memanjang. Nah, kalau di jaringan retikuler di sini fibroblastnya ini bentuknya ya mengikuti ya kayak retikuler, kayak jala juga seperti itu. Makanya disebutnya sel retikuler. Tapi sebenarnya itu tergolong fibroblast. Nah, ini jaringan mukosa yang embrional tadi ya, ditemukan di tali pusat. Jadi di tali pusat dan jaringan janin. Banyak substansi dasarnya, terutama asam hyaluronat. Ini paling besar tadi ya. Tuh, mirip jelly, konsistensinya mirip jelly. Sedikit serat kolagen fibroblastnya tersebar ya. Ini yang hitam-hitam ini nukleus dari fibroblast ya, tersebar ini. Jadi nggak ngumpul. Ya, saya rasa untuk materi jaringan ikat sampai di sini dulu. Sudah habis ya materinya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.